Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sehat untuk kita semua. Bapak Mama, saudara-saudari, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini saya boleh dapat bertemu dengan Bapak Mama semua dalam suasana kita merayakan Jumat Agung. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar berita kematian akibat COVID-19, rasa-rasanya ini sangat-sangat mengganggu kita, menggelisahkan kita. Terlebih Bapak Mama, saudara-saudari, ketika kita melihat bahwa kalau di rumah sakit, kurva orang yang sakit itu karena COVID katanya sudah turun. Tetapi yang mati di tengah-tengah kita juga katanya karena COVID justru dia meningkat. Hal ini tentu saja sangat menggelisahkan kita. Mengapa? Karena kalau di rumah sakit tentu segala proses untuk penguburan dan lain-lainnya akan mengikuti protokol kesehatan karena terdeteksi COVID. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, berita-berita tentang kematian akibat COVID ini membuat kita menjadi gelisah, membuat kita menjadi khawatir dan seterusnya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari terkasih, setiap kali mendengar bunyi sirene, hati saya selalu merasa sedih. Suara itu seolah-olah memberi sinyal bahwa ada hati yang sedang galau, ada hati yang sedang khawatir, ada kesedihan, ada duka cita, karena mungkin ada orang yang pergi untuk selama-lamanya. Ada air mata karena kehilangan orang-orang terkasih. Bapak Mama, saudara-saudari, di masa pandemi COVID-19, setiap kali mendengar suara sirene itu, sebuah pertanyaan iman menyeruak dalam hati saya. Ya Allah, apakah Engkau meninggalkan kami di tengah pandemi ini? Bapak Mama, saudara-saudari, pada titik itulah pelawatan di antara sesama orang percaya menjadi sangat penting untuk menyembuhkan dan memulihkan. Sekali lagi, pada titik inilah pelawatan dari sesama orang percaya menjadi penting untuk menyembuhkan dan memulihkan. Mengapa menjadi penting kita untuk saling menyembuhkan dan memulihkan, menghibur dan menguatkan? Sebab mereka yang telah kembali kepada penciptanya melalui kematian telah tenang. Namun kita yang hidup memerlukan penyembuhan dan pemulihan. Bapak Mama, saudara-saudari terkasih, bacaan kita pagi ini menolong kita untuk melihat bahwa Kristus telah mengambil peran itu melalui peristiwa penyaliban dan kematiannya. Allah sendiri telah menjadi subjek pendamaian di dalam Yesus Kristus. Bapak Mama, saudara-saudari, setelah melewati berbagai tahapan penyiksaan sadis yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam konspirasi yang jahat untuk menghukum Yesus, selanjutnya teks kita bicara tentang peristiwa penyaliban dan peristiwa kematian Yesus. Bapak Mama, saudara-saudari, kedua peristiwa ini terjadi di sebuah bukit yang disebut bernama Tengkorak. Tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, sedangkan dalam tradisi Latin disebut Kalvari. Banyak penjelasan tentang tempat ini.
Namun semua informasi itu menggambarkan tempat itu sebagai tempat di mana hukuman mati dilakukan. Biasanya mereka yang menjalani hukuman itu adalah penjahat-penjahat yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal itu dipertegas dengan keberadaan dua orang penjahat yang juga disalibkan bersama Yesus. Bapak Mama terkasih, Golgota juga menjadi penting bagi orang Kristen. Walaupun dalam sejarah dunia tercatat bahwa pada tahun 135 Masehi, seorang kaisar Romawi bernama Hadrian, dia pernah membangun kuil bagi dewa-dewi yang mereka sembah, persis di atas bukit Golgota. Kaisar ini sengaja membangun kuil tersebut bukan hanya untuk menunjukkan kekuasaannya pada masa itu, tetapi juga dia mau melenyapkan keyakinan, kepercayaan umat Kristen. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan ini saya ingin kita melihat beberapa hal yang penting terkait dengan tema bacaan kita. Kematian Kristus untuk penyembuhan dan pemulihan. Bapak Mama, dalam keadaan tersalib, Yesus mengucapkan beberapa kalimat. Dalam ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bapak Mama, saudara-saudari, perkataan ini jelas ditujukan kepada Allah. Dan kita juga sering memakai kata-kata Yesus ini. Misalnya, kalau kita disakiti, kalau kita dirugikan, seringkali kita berkata, "Tuhan, ampunilah mereka. Tuhan, ampunilah dia." Namun kita harus jujur Bapak Mama saudara-saudari, bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu kadangkala mengandung permohonan. Jika dapat, Tuhan balas mereka yang telah menyakiti kita setimpal dengan perbuatan mereka. Karena itu belajar dari Yesus, sekalipun dia sedang diolok-olok, dia membalas semuanya dengan pengampunan. Sebuah pengampunan yang murni. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Mama saudara-saudari, inilah kata-kata yang memulihkan dan menyembuhkan. Yesus berkata, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk memahami kata-kata Yesus ini, kita perlu tahu bagaimana pemahaman orang Israel tentang Yesus sebagai Mesias. Pemahaman orang Israel tentang Mesias atau yang diurapi, yang dipilih. Bagi orang Israel, seorang Mesias adalah dia yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi dan memulihkan kerajaan Israel. Tetapi faktanya, kenyataannya, itu tidak mereka dapatkan dari diri Yesus. Karena itu, kalau kita dengar atau lihat, baca bagaimana olok-olokan para pemimpin agama, bagaimana para prajurit mengolok-olok Yesus, jelas menggambarkan bagaimana kekeliruan pemahaman mereka. Apakah Yesus bukan Mesias seperti yang dinubuatkan dalam perjanjian lama? Bapak Mama saudara-saudari, Yesus tetaplah Mesias seperti yang dinubuatkan para nabi. Namun makna kemesiasan Yesus berbeda dengan apa yang menjadi harapan orang Israel. Yesus menunjukkan kemesiasannya dalam bentuk ketaatan kepada kehendak Allah Bapanya
yang menghendaki keselamatan terjadi bagi dunia ini, bagi segenap ciptaan, bagi Bapak Mama, saudara-saudari dan saya. Jika Yesus datang sebagai Mesias hanya bagi orang Israel, maka tentu hanya Israel saja yang selamat. Kita yang lain pasti binasa. Bapak Mama, saudara-saudari, di sini jugalah kita bisa memahami kata-kata Yesus kepada salah satu penyamun yang disalibkan bersamanya. Dalam ayat 39 sampai dengan ayat 43 menceritakan hal itu. Kepada penyamun ini, Yesus berjanji akan bersama-sama dengannya di dalam Firdaus. Bapak Mama terkasih, kata Firdaus dalam bahasa Persia disebut Pardes, berarti taman yang ditumbuhi pepohonan, di mana semuanya damai dan indah. Jadi Firdaus menggambarkan satu suasana yang damai, suasana yang indah. Dan pada masa itu, Bapak Mama, saudara-saudari, Firdaus dipahami sebagai tempat bagi orang beriman yang telah mati menunggu hari penghakiman mereka. Dan kata Firdaus juga dapat menggambarkan tentang masa depan yang sempurna, yang merujuk pada kondisi manusia pertama. Kita bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25. Dengan demikian, Bapak Mama, saudara-saudari, rencana keselamatan melalui pengorbanannya bertujuan untuk membawa hidup baru kepada setiap orang yang mau bertobat, sehingga ia kembali kepada kondisi seperti manusia pertama tanpa dosa. Mengembalikan ke kondisi awal, inilah makna pemulihan. Yesus mau agar dosa tak lagi menguasai kehidupan kita. Ia mau kita hidup baru, hidup seperti manusia pertama di Taman Firdaus, sebelum ular datang menggoda mereka. Dan tentu ini bukan perkara yang mudah, sebab sampai saat ini dosa masih kuat mempengaruhi kehidupan manusia. Bapak Mama, saudara-saudari, di puncak peristiwa Golgota, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Yang menarik adalah kata-kata ini didahului oleh keadaan gelap yang terjadi selama 3 jam. Kegelapan itu bukanlah peristiwa gerhana matahari, tetapi kegelapan itu merupakan sebuah peristiwa adi kodrati, satu peristiwa yang tidak lazim, yang tidak biasa. Kegelapan yang terjadi pada saat itu bukanlah bicara tentang berapa besar cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia, tetapi kegelapan pada saat itu hendak menggambarkan ketiadaan terang dalam hati manusia. Yesus harus menjalani kegelapan maut untuk mengembalikan manusia agar manusia melihat terang Allah yang membebaskan itu. Kegelapan itu diikuti oleh peristiwa terbelahnya tabir bait suci yang merupakan tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tirai itu disebut paroket dan hanya boleh dimasuki oleh imam besar, dan itu pun setahun sekali. Terbelahnya tirai tersebut menjadi tanda berakhirnya semua ritual-ritual pengorbanan dalam bait Allah yang dilakoni oleh manusia. Karena apa? Karena Yesus telah menjadi kurban yang sempurna, yang mendamaikan Allah dengan manusia dan segenap ciptaan. Kematian Yesus menjadi harga pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Dan di sini kita bisa berefleksi betapa mahalnya harga penebusan atas hukuman dosa manusia.
Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini kita belajar dua hal. Yang pertama, solidaritas yang sejati mengalir dalam permohonan untuk mengampuni orang-orang yang tak menyadari kesalahannya. Di tengah kegelisahan hidup karena berbagai persoalan, manusia membutuhkan kata-kata yang menyembuhkan dan memulihkan semangat untuk menjalani kehidupannya yang tak mudah seperti pada saat ini. Jangan lagi kepahitan hidup ini kita bumbui dengan kata-kata yang pahit dan menyakitkan. Walaupun pepatah bilang yang pahit jangan cepat dimuntahkan. Tapi kalau tidak pahit, bukankah itu lebih baik? Itu berarti Bapak, Mama, saudara-saudari, perlu kesediaan kita semua untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan dengan memulihkan dan menyembuhkan, bukan melahirkan persoalan-persoalan baru. Kematian Yesus menyembuhkan manusia dalam keputusasaannya. Sakit penyakit menjadi hal yang menghantui hidup manusia. Dalam kegelisahan hati itu, manusia harus berpaut kepada Allah, dan dia akan menemukan kehendak Allah. Bukan dengan berdiam diri, namun terus bergerak dalam berbagai upaya untuk memperjuangkan kehidupan. Solidaritas Allah melalui kematian Yesus harus menumbuhkan semangat berbela rasa di antara sesama manusia. Allah telah menunjukkan jalan agar kita tidak terpisah dari kasih Allah. Yang kedua, memandang kematian Kristus sebagai anugerah. Cara pandang yang benar dalam melihat peristiwa kematiannya menjadi sangat penting. Respon terhadap hal itu adalah manusia diajak untuk berpihak pada kehidupan. Keberpihakan kepada kehidupan mesti terwujud dengan menghargai kehidupan yang Allah berikan kepada setiap orang. Kematian Yesus memulihkan kegagalan manusia memaknai kehidupannya untuk berpihak pada kehidupan. Dalam konteks pandemi COVID-19, kematian menjadi hal yang menakutkan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk segera membebaskan dunia dari virus mematikan ini. Virus corona terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang tak tertandingi. Itulah sebabnya kita perlu memperbaiki cara pandang kita terhadap kasih dan penyertaan Tuhan. Allah tidak bekerja secara mekanis berdasarkan permohonan manusia, namun Ia bertindak seturut waktu dan kehendaknya. Itulah sebabnya mentaati protokol kesehatan di masa pandemi ini menjadi cara kita menghargai pengorbanan Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, selamat merayakan Hari Jumat Agung. Di tengah pandemi COVID-19 yang melahirkan banyak persoalan ini, kita semua terpanggil untuk menjadi penyembuh dan pemulih. Sekali lagi, kita semua terpanggil untuk menjadi penyembuh dan pemulih bagi sesama kita. Sama seperti Kristus yang telah mati untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.